Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Jainur Muhammad Subijantoro. Saya absen nomor 7. Saya dari 11 Sains 3. Di sini saya ingin mengerjakan tugas remedial dari Padian, yaitu tentang dampak sosial informatika. Yaitu yang kali ini yang akan saya bahas itu adalah remaja dan sosial media. Kenapa sih remaja itu sering banget disandingkan sama sosial media atau HP? Karena bagi generasi muda saat ini, yaitu Gen Z, generasi saya, dan Gen Alpha, generasi di bawah saya, media sosial bukan lagi sekedar alat komunikasi, melainkan ruang hidup kedua. Media sosial itu seperti contohnya tuh Instagram, TikTok, X, YouTube, Threads, dan lain sebagainya. Itu adalah tempat remaja untuk membentuk identitas, mencari hiburan atau terhubung dengan dunia luar. Dan sekarang tuh kita lanjut ke sisi positifnya, yaitu peluang di dunia digital. Media sosial tidak selalu membawa dampak buruk. Jika digunakan dengan bijak, itu pasti bakal membawa dampak baik bagi kita semua. Contohnya yaitu wadah untuk kreativitas atau ekspresi diri dan ekspresi diri. Remaja bisa menyalurkan bakat lewat video, tulisan, musik, dan desain grafis. Contohnya seperti konten kreator atau penulis buku digital dan lain sebagainya. Kemudian media sosial juga bisa dijadikan sumber informasi dan edukasi. Semakin luasnya sosial media sekarang, tempat belajar itu bisa diakses dengan apa saja dari HP dan di mana saja. Dan kemudian membangun komunitas, membantu remaja menemukan teman-teman yang sehobi dan mungkin dan memiliki ketertarikan yang sama. Kemudian yang terakhir, peluang bisnis atau karir. Media sosial bisa membantu remaja untuk mendapatkan usaha atau bisnis yang dia bisa jalankan. Seperti contohnya itu seperti dia menjadi content creator atau menjadi pebisnis e-commerce. Maaf Pak, tadi ada sedikit kendala dan sekarang kita lanjut ya. Yaitu sekarang tuh dari sisi negatif, tantangan psikologis dan sosial. Di balik keseruan dan hal yang berbau seperti itu, ada beberapa resiko yang nyata. Seperti contohnya pertama, FOMO. Bagi teman-teman yang nggak tahu FOMO itu apa, FOMO itu adalah fear of missing out. Perasaan cemas tertinggal dari tren atau aktivitas seru yang dilakukan oleh orang lain di medsos yang sering memicu kecanduan scrolling. Seperti contohnya misalkan nih Pak, awalnya kita berbusana muslim, kemudian melihat banyak orang menggunakan berbusana terbuka di luar sana. Itu bisa jadi contoh dari FOMO. Dan kemudian yang kedua itu adalah perbandingan sosial atau social comparison. Melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di medsos, kita sering membuat remaja merasa minder dan dengan penampilan atau pencapaian diri sendiri. Contohnya seperti misalkan nih, Iben Ma membuka usaha sambal bakar yang memiliki 70 cabang di Indonesia, tapi kita baru punya satu warung. Itu tuh kayak aduh, kapan ya gue bisa kayak gini. Dan itu sebenarnya bisa juga jadi motivasi, tapi kebanyakan orang menjadikan itu sebuah tekanan di hidupnya dia. Kemudian yang ketiga ada kesehatan mental. Kesehatan mental itu bisa diacu. Yang menjadi acuan kesehatan mental itu adalah durasi layar atau screening time yang berlebihan sering dikaitkan dengan gangguan pola tidur, kecemasan, hingga depresi. Kemudian yang terakhir dan yang paling parah itu adalah cyberbullying dan privasi. Resiko komentar jahat dari netizen anonim serta banyaknya jejak digital jika tidak berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Nah, kemudian yang keempat itu ada solusinya Pak. Cara menjadi remaja yang smart di media sosial. Yaitu ada yang pertama, ada batasi screening time, kurangi feed atau lini masa, dan yang ketiga, saring sebelum sharing. Seperti misalkan kita melihat suatu berita dan kita harus cari tahu lebih lanjut dulu tentang berita tersebut, kita cari informasi yang lebih banyak dan segala macam.
Dan keempat, ini yang paling penting Mbak, sadari realita dan filter. Ingat bahwa apa yang ditampilkan di medsos biasanya hanyalah highlight atau bagian terbaik yang sudah diedit, bukan realitas kehidupan sehari-hari seutuhnya. Contohnya tuh seperti misalkan kita ngeliat nih siapa ya, Jessica Jen, mukanya cantik banget kalau di video, aslinya ternyata mukanya butek, dan kita tuh nggak tahu di aslinya ternyata dia kayak gitu, dan kita tuh anggap kayak wah gue harus bisa jadi Jessica Jen nih gitu, tapi kita nggak tahu kalau dia itu filter. Kesimpulannya adalah media sosial adalah alat yang sangat kuat. Ia bisa menjadi guru terbaik atau menjadi musuh terbesar, tergantung bagaimana cara kita mengendalikan media sosial tersebut. Kuncinya adalah menjadi pengguna yang dapat mengendalikan media sosial, bukan kita yang dikendalikan oleh media sosial. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.